Jika 64 tahun adalah usia manusia, itu adalah fase kematangan berpikir dan bertindak. Pada usia yang sama, Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meraih sejumlah capaian dalam program unggulan yang diusung Gubernur Dr. Haji Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur Hajah Siti Rohmi Jalilah. Semua yang diraih berkat produktivitas dan semangat kolaborasi mewujudkan NTB gemilang. Tentu saja tanpa mengabaikan segala tantangannya. HUT ke-64 ini mengusung tema optimis dalam kebersamaan NTB gemilang. Tema ini semakin meneguhkan bahwa banyak capaian merupakan buah kebersamaan, serta kerendahan hati seluruh elemen di NTB untuk bergerak serentak mewujudkan tujuan ini. Seluruh masyarakat NTB patut bersukacita merayakan hari ulang tahun ke-64 Provinsi NTB tahun 2022. Berbagai raihan prestasi dan membanggakan telah ditorehkan Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Dr. Haji Zulkifli Mansyah dan Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah. Memasuki usia ke-64, sejumlah event-event internasional digelar berkesinambungan, seperti World Superbike, MotoGP, MXGP, Ironman, dan sejumlah event internasional lainnya. Pasangan ini juga sukses menjadikan NTB sebagai tuan rumah MXGP Indonesia tahun 2023 mendatang. Semua event ini membentuk peluang ekonomi baru. Tak berlebih, ke depan seluruh cetak biru kegiatan ekonomi masyarakat NTB akan berjalan lebih siap, lebih mandiri, dan menghasilkan nilai tambah lebih bagi masyarakat dan daerah ini. Tetapi tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, ada event-event yang kita gesa sebagai terobosan. Misalnya pertama kali kita menjadi penyelenggara dari MotoGP ya, setelah mempersiapkan sirkuit bertahun-tahun. Nah, momen of truth-nya itu pas MotoGP kemarin. Dan walaupun pernah dihinggapi ada keraguan-keraguan, kita sudah berhasil membuktikan bahwa NTB mampu menjadi host dari global event seperti MotoGP dengan sukses. Nah, ini jadi etalase bukan hanya buat Nusa Tenggara Barat, tapi juga buat Indonesia. Dan kita menunjukkan pada global audience bahwa setelah pandemi, Nusa Tenggara Barat, Indonesia mampu menyelenggarakan global event seperti MotoGP dengan sangat sukses. Nah, ini jangan melihat satu event MotoGP-nya, tapi di situ ada interaksi yang sangat baik antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan juga berbagai stakeholders yang lain, seperti BUMN kita, BUMD, dan lain sebagainya. Nah, kita juga selain sukses menyelenggarakan MotoGP yang eksternalitas atau dampak ekonominya itu sangat dahsyat ya. Dan kita melihat waktu itu ya, NTB ini macet seperti Jakarta, dan iringan-iringan kendaraan, saya masih ingat itu dari bandara sampai Senggigi, bahkan sampai KLU itu nggak putus-putus. Jadi merinding melihat bagaimana suasana malam itu menjelang MotoGP. Tentu ada kekurangan-kekurangan, dan kekurangan ini kita coba jadikan feedback yang konstruktif untuk perhelatan berikutnya. Dan kemarin di World Superbike kita sukses menjadi tuan rumah juga ya, dan kembali tahun ini Bautista jadi juara dunia. Kalau tahun lalu Toprak, dan kita mampu memecahkan rekor jumlah penonton yang sangat banyak. Dan saya sudah kasih target, mudah-mudahan World Superbike bulan Maret tahun depan penontonnya lebih banyak lagi. Nah, ada satu lagi, kita menyelenggarakan MXGP. MXGP itu dilaksanakan di Samota. Ini juga banyak yang meragukan apa mungkin dengan rentang waktu yang sangat pendek kita menyelenggarakan global events di satu daerah yang banyak keterbatasan. Dan kita sudah buktikan where there is will, there is way, bahwa kalau ada keinginan, tidak ada mimpi yang tidak bisa diimplementasikan. Kita buktikan, dunia mengakui dengan pengakuan dari Infront sendiri bahwa Samota adalah salah satu sirkuit yang terbaik di dunia.
Dan penyelenggaraan MXGP kemarin di Samota Sumbawa salah satu penyelenggaraan yang terbaik juga. Sehingga kita tahun depan diberikan hadiah dalam tanda kutip oleh Infront seperti Dornanya MotoGP penyelenggaranya itu untuk jadi tuan rumah bukan hanya satu seri dari MXGP tapi 2 seri. Satu di Samota, satu di Lombok. Nah, selama rentang waktu yang tidak terlampau panjang itu mereka semua akan tetap stay di NTB. Nah, ini jadi kesempatan buat menghidangkan tamu-tamu kita dengan berbagai hal yang tidak mungkin dilupakan oleh mereka dengan keindahan alam kita, kuliner kita, hospitality dan lain sebagainya. Di tahun 2022 ini, keberhasilan sejumlah program unggulan NTB Gemilang mulai terbukti dan bisa dirasakan. Indikator keberhasilannya terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berbagai program itu diantaranya industrialisasi. Industrialisasi 4 tahun terakhir juga membuat NTB menjadi salah satu daerah trendsetter untuk produk kendaraan listrik. Cukup banyak pelaku dan sentra sepeda dan sepeda motor listrik bertumbuh di NTB. Posyandu keluarga. Tercatat sebanyak 7.656 posyandu keluarga. 90,26% adalah posyandu aktif dengan berbagai intervensi di luar pelayanan kesehatan primer. Saat ini 239 posyandu keluarga telah mulai terintegrasi dengan bank sampah dan PAUD holistik sebagai upaya intervensi life cycle yang mensyaratkan pelayanan menyeluruh oleh berbagai pihak seperti pernikahan dini, gizi, sanitasi, permasalahan sosial menggunakan sarana posyandu keluarga di dusun-dusun. Kita bersyukur sudah punya posyandu keluarga, 7.600 lebih posyandu keluarga kita aktif dan ini pintu masuk yang luar biasa baik untuk kita menuntaskan berbagai permasalahan. Tidak hanya stunting, buktinya sanitasi total berbasis masyarakat itu NTB terbaik nasional ya, dan itu penghargaannya masih 1 pilar, padahal kita konkret sudah 3 pilar di sini, gitu. Malah target kita tahun depan 5 pilar. Nah, belum lagi untuk screening penyakit tidak menular, NTB juga termasuk tertinggi gitu. Kenapa? Ya karena posyandunya aktif. Jadi banyak permasalahan yang bisa kita tangani kalau posyandu kita aktif. Zero Waste. Terobosan ini mendukung pula program unggulan Zero Waste dalam pelibatan masyarakat. Target bebas sampah 2023 dengan beragam inovasi memberikan output pengurangan dan penanganan sampah secara signifikan. 1000 cendekia. Sementara program unggulan 1000 cendekia dengan mengirim ratusan mahasiswa dan pelajar setiap tahun. Mereka akan melihat dan belajar tentang masa depan untuk kembali ke masa kini dan menceritakannya dengan kontribusi terbaik. 64 tahun NTB, semangat kita makin menyala untuk bersinergi dengan semakin baik lagi untuk NTB Gemilang. Masyarakat NTB terdiri dari latar belakang yang beragam. Sudah sepatutnya dengan bertambahnya usia kita bisa menjaga keberagaman agar dapat hidup berdampingan dengan tentram. Kehidupan yang damai dan tenang memudahkan pembangunan, harmoni dalam kebersamaan, memuluskan tercapainya program-program unggulan. Kita harus senantiasa optimis dengan langkah dan segala usaha demi kesejahteraan yang dibalut dengan kebersamaan. Niscaya akan mewujudkan NTB yang gemilang.